Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Anugerah Lopi. Tempat bisa memisahkan kita, tetapi saya percaya sekali bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah memisahkan kita. Karena kita sebenarnya memiliki tempat di mana kita tidak bisa terpisahkan. Karena yang menyatukan kita di dalam tempat itu adalah iman kita kepada Sang Juru Selamat itu. Nah, pagi ini, hari Minggu ini saya ingin berbagi kepada setiap kita tentang masalah tempat. Bapak Ibu Saudara tahu ada satu kisah di dalam Alkitab. Antara percakapan antara Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Kalau Bapak Ibu Saudara belum tahu latar belakang dari orang Samaria dan orang Yahudi, itu akan menjadi percakapan yang mungkin biasa saja. Tetapi kalau kita mengerti, kita tahu persoalan antara orang Samaria dan orang Yahudi, maka kita akan mengenal lebih dalam tentang apa sih sebenarnya pesan dari kisah ini. Mari saya bacakan bagi setiap kita. Yohanes 4 ayat 20, kita baca sampai ayat 24 saja. Saya bacakan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, banyak hal yang bisa kita pelajari memang dari sini. Tetapi saya mau fokus kepada satu kata, yaitu tempat, atau satu kalimat, dua kata yang saya gabungkan, tempat menyembah. Nah, persoalan pertama yang dikemukakan oleh perempuan Samaria adalah dia bilang begini, nenek moyang kami menyembah di gunung ini, di gunung Gerisim maksudnya. Dan kemudian tetapi kamu bilang di Yerusalem lah tempat menyembah itu. Nah, ini saya mau kasih tahu sedikit latar belakangnya bagi Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kurang lebih 400, 500 sampai 600 tahun bangsa Israel, orang Yahudi dengan Samaria itu sudah bermusuhan. Karena persoalan tempat menyembah. Waktu bangsa Israel kemudian sudah kembali dari Babilonia, waktu mulai kembali ditawan, Ezra membawa orang Israel, dan kemudian Ezra dan Nehemia membangun bait Allah itu. Orang-orang Samaria atau orang-orang Yahudi yang sudah kawin campur dengan bangsa-bangsa lain pada saat itu datang juga menawarkan dirinya ke Yerusalem. Mereka kemudian datang dan mengatakan, kami juga mau membangun bait Allah bersama-sama dengan kalian. Tetapi Anda tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi waktu itu? Mereka menolak mereka. Karena mereka mengatakan, kalian sudah tidak murni sebagai orang Israel. Kalian sudah kawin campur dengan bangsa lain. Kalian sudah bukan orang Yahudi lagi. Nah, hal itu membuat sakit hati orang-orang Yahudi yang sudah kawin campur dengan bangsa lain. Itulah orang Samaria. Kemudian mereka kembali ke Samaria dan mengatakan, bisa juga kita bikin tempat sendiri kok. Itulah sebabnya mereka juga membuat bait Allah sendiri di Gunung Gerisim. Nah, atas dasar itulah perempuan Samaria ini mengatakan, nenek moyang kami menyembah di sini, tetapi kalian bilang di Yerusalem. Nah, yang menarik jawaban Yesus adalah begini, dia bilang, hei perempuan, dengar. Tempat menyembah itu bukan di sini, bukan juga di Yerusalem. Nah, itu persoalan tempat pertama. Nah, tahukah kita kenapa masalah tempat? Bapak Ibu Saudara, karena saya sudah ceritakan tadi latar belakangnya. Bagi perempuan ini, dia selalu fokus di mana tempat yang benar untuk saya bisa menyembah Allah. Di mana sih tempat yang benar saya bisa menyembah supaya penyembahan saya diterima. Tetapi Yesus memberikan sesuatu yang jawaban yang luar biasa sekali. Dia bilang bukan di sini perempuan, bukan juga di Yerusalem. Wow, waktu dia bilang bukan juga di Yerusalem, sebenarnya Yesus sedang menabrak konsep tembok besar dari kepercayaan agama Yahudi.
Karena orang Yahudi selalu berpikir bahwa tempat untuk menyembah itu cuma satu, cuma di Bait Allah di Yerusalem. Nah, ayat ini sebenarnya banyak dari golongan kita Pantekosta karismatik menafsirkan ayat ini adalah cara menyembah. Tetapi saya mau beritahu, bagi saya ayat-ayat yang kita baca tadi itu sama sekali tidak menunjukkan kepada saya cara menyembah. Sama sekali saya tidak melihat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan cara kamu menyembah itu begini. Tidak, tetapi yang diajarkan di sana yang paling pertama adalah dasar penyembahan, yaitu pengenalan akan Allah. Karena dia bilang begini, kamu tidak mengenal yang kamu sembah, kami mengenal yang kami sembah. Nah, itu dasar pertama. Jadi sebenarnya seperti penyembahan kita tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak mengenal siapa yang kita sembah. Makanya Alkitab mencatat jelas pengenalan akan Allah. Itulah dasar Kristenan. Nah, saya kembali ke masalah tempat tadi. Apa hubungannya dengan keadaan kita sekarang? Sangat berhubungan. Sekarang banyak orang Kristen yang merasa kurang mantap, merasa kosong, merasa tidak terlalu bersemangat di dalam penyembahan mereka kepada Tuhan. Anda tahu kenapa? Karena sekarang kita sudah hampir 3 bulan dihimbau untuk tidak beribadah bersama-sama di gereja. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara jemaat GBI Anugerah Lopi, kalau kemudian kita mengalami tadi itu, mulai kosong, mulai kering, mulai merasa kok kurang mantap menyembah ini, kurang mantap saya melakukan hubungan dengan Tuhan, saya mau beritahu, ada konsep yang keliru di dalam benak kita. Masih ada konsep tentang penyembahan yang belum kita pahami betul. Makanya Yesus bilang begini kepada perempuan, bukan di sini, bukan juga di Yerusalem, tetapi di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Penyembahan sejati itu terjadi di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, di dalam nurani kita, di dalam kedalaman kehidupan kita, yaitu di dalam roh. Kata roh di situ huruf kecil, berarti roh Anda dan saya. Nah, dan kemudian di dalam kebenaran. Siapa kebenaran? Yesus. Di dalam kehidupan seperti Yesus, itulah penyembahan yang sejati. Makanya Yesus bilang, dan sudah tiba sekarang. Sebenarnya menurut saya Yesus sedang mengatakan, sudah tiba sekarang karena saya nih, ini penyembah yang benar. Saya tidak menyembah di Yerusalem, saya tidak menyembah di gunung ini, saya menyembah di dalam roh saya dan kebenaran Bapa sejati. Bapak Ibu Saudara, tempat bukanlah persoalan bagi kita untuk menyembah. Waktu bukan persoalan bagi kita untuk menyembah. Keadaan bukanlah persoalan bagi kita untuk menyembah. Kenapa? Karena kita bisa menyembah di mana saja. Kita bisa menyembah Tuhan kita kapan saja. Kita bisa menyembah Dia dalam keadaan apapun juga. Dan saya mau beritahu bahwa kita pasti akan merasakan kehadirannya. Kita akan merasakan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan merasakan bahwa Dia betul-betul senantiasa bersama-sama dengan kita. Dia mengalami apa yang kita alami. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari tetap berdiri teguh, tetap menyembah Dia, sembah Dia dari dalam diri kita. Tempat bukan masalah. Suatu saat nanti dalam waktu yang dekat saya percaya sekali kita akan kembali bersama-sama menyembah Dia di dalam gereja masing-masing, di rumah kita bersama-sama. Yang jelas persekutuan kita itu tidak akan hilang hanya karena kita dilarang, dihimbau untuk tidak beribadah bersama-sama untuk sementara. Sekali lagi saya mau bilang, tempat bisa memisahkan kita di dunia ini, tetapi tempat di dalam kerajaan sorga tidak akan pernah bisa memisahkan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Bapa Surgawi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari tetap kuat, tetap bersuka cita, terus bangun hubungan dengan Tuhan, karena badai pasti berlalu dan kita akan selalu keluar menjadi pemenang-pemenang Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Saya ingin berdoa buat setiap kita. Bapa Surgawi, terima kasih buat kasih setia yang Tuhan berikan.
Pandemi corona saat ini, pandemi yang dialami oleh seluruh dunia, bahkan kami, saya tahu betul itu tidak akan pernah memisahkan kami dari kasih-Mu. Karena kasih-Mu sempurna bagi setiap kami. Perlindungan-Mu nyata bagi setiap kami. Engkau akan senantiasa bersama-sama dengan kami dalam keadaan apapun juga. Kami tahu bahwa tangan kanan Engkau tetap memegang tangan kanan kami, Tuhan. Tangan kanan-Mu memegang setiap kami. Kami akan tetap teguh berdiri di dalam Engkau. Kami berdoa Roh Kudus tuntun kami untuk kami tetap menjadi penyembah yang benar di hadapan-Mu. Biar konsep kami semakin dibaharui bahwa persoalan menyembah Engkau itu tidak ditentukan oleh tempat, waktu, dan situasi. Tetapi kami boleh menyembah Engkau dalam keadaan apapun juga, dimanapun, kapanpun. Karena Engkau Tuhan yang memang Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, berkati jemaat GBI Anugerah Lopi. Ya, dalam setiap persoalan mereka Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Nambah berdoa, kekhawatiran, ketakutan tidak menguasai, tetapi sebaliknya sukacita, damai sejahtera memenuhi setiap mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, kasih-Mu melimpah. Damai sejahtera, sukacita Bapa Surgawi memenuhi setiap kita. Lebih dari semuanya kasih-Nya yang ajaib luar biasa itu memenuhi kehidupan kita, menjadi dasar dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa secara khusus untuk Timur Tuhan. Tuhan Yesus, COVID-19 boleh masuk di Timur. Tetapi saya percaya bahwa perlindungan Tuhan akan selalu nyata. Berkati yang sudah terpapar. Berkati perawat medis yang menanganinya. Sehingga semua boleh melewati dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan semua keluar dari persoalan ini dengan kemenangan, sukacita, dan sorak-sorai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara.